Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentang istinthar fil wudu, ya, istinthar atau istinsyak. Kadang-kadang dalam hadis dipakai kata istinthar itu untuk satu paket, menghirup air dan mengeluarkannya. Namun ada hadis yang detail menyebutkan istinsyak itu menghisapnya, istinthar itu mengeluarkannya. Tapi tidak menafikan bahwa kadang-kadang Nabi menggunakan kata istinthar itu untuk sepaket. Pokoknya hirup ketika berwudu, bersihkan hidung, hirup air dan mengeluarkannya, ya. Nah, di bab yang di hadis nomor 25 bab wudu ini, Imam Bukhari mengkhususkan bahas tentang memasukkan air ke dalam hidung saat wudu. Jadi memasukkan itu memang ada upaya yang disebutkan secara detail, bukan sekedar membasuh hidung, tapi memasukkan air ke dalam hidung. Selama ini kebanyakan umumnya kaum muslimin adalah membasuh hidungnya, tapi belum sampai ke tahap istanthara yastanthiru, istinthar, memasukkan air ke dalam hidung lantas kemudian mengeluarkannya, ya. Dalam hadis ini zakarahu Utsman, Abdullah bin Zaid wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Hadis ini disebutkan oleh Utsman dari Abdullah bin Zaid, juga dari Ibnu Abbas. Jadi orang-orang perawi dari para sahabat yang sangat-sangat kuat, ya, riwayat-riwayat hadisnya. Bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dari Abu Hurairah bahwasanya annahu qal, Nabi pernah bersabda, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fal yastanthir, hendaknya dia beristinthar, yaitu menghirup air masuk ke dalam hidung. Wa manistajmara, kalau kalian beristinja menggunakan batu, fal yutir, hendaknya ia mengganjilkannya, ya. Ini hadisnya Imam Muslim memisahnya jadi dua hadis, tapi Imam Bukhari menyatukannya berdasarkan riwayat yang sama. Apalagi hukumnya berbeda, ya, berada dalam hadis yang disatukan, hukumnya berbeda, jadi tidak akan bertabrakan satu sama yang lainnya. Ya, jadi hadis yang pertama itu singkat, ya, kata Nabi, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fal yastanthir, hendaknya dia beristinthar, menghirup air melalui hidung. Wa manistajmara, tajmara itu maksudnya beristinja dengan batu, fal yutir, hendaknya dia mengganjilkannya, berarti sebanyak 3 buah batu, ya. Nah, ini hadis yang pertama. Nah, tentang bab istinthar ini, menghirup air, memasukkan air ke dalam hidung, diperbincangkan banyak para alim ulama, bahkan para ulama madzhab, ya, dan beraneka ragam. Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, mengatakan kalau istinthar itu mesti pakai tangan. Imam Malik, jadi ketika dia wudhu berkumur, satu cedokan dengan kumurnya dia ambil, ya, dia tampung, dia hisap, sebagian sisanya dia hirup melalui hidungnya. Kemudian ada yang mentafrik, membaginya, kumur, kemudian hidung khusus, istinthar, ya. Nah, seperti itu. Nah, rupanya ada orang yang menggunakan cedok, misalnya gayung di zaman sekarang ini dan sebagainya. Imam Malik mengatakan jangan boleh, istinthar itu mesti pakai tangan, karena yang pertama Nabi lakukan pakai tangan, ya. Walaupun
ulama setelahnya banyak yang membantah kenapa dilarang tidak pakai tangan. Apa alasannya? Alasan Imam Malik, karena kalau kamu beristinfar tanpa tangan menyerupai hewan. Hewan kan kalau di wadah langsung nah gitu ya, apalagi kayak B2 itu ya, langsung pakai hidung ya gitu. Nah, Imam Malik melarang ya. Bahkan dalam pandangan masyhur Imam Malik ya, beliau mengatakan makruh untuk melakukan istintar menggunakan media langsung kepada hidungnya ya. Nah, kemudian bahkan Imam Malik mengatakan mustahab, disukai kamu istintar menggunakan tangan kanan dan kemudian kamu mengeluarkannya menggunakan tangan kiri. Jadi sebagaimana yang kita pernah bahas pada pekan yang lalu, dia masukkan ke dalam hidung, kemudian sisanya dia keluarkan dengan tangan kirinya. Maka segala lendir-lendir buto hijau keluar semua. Ya. Nah, itu ya. Nah, di dalam hadis Imam Hakim dan Imam Abu Daud ditambahkan bahkan melakukan ininya sebanyak 3 kali. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud. Ya. Apa bunyi teksnya? Nabi mengatakan istanfiru marratain, beristinfarlah kamu sebanyak 2 kali ya, bil ghatain ya, hingga masuk ke dalamnya, au salasan, atau 3 kali hisapan. Jadi pada bab ini ya, 1 kali yang merupakan minimal, 2 kali menyempurnakan, 3 kali adalah ideal ya, berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud dan Imam Hakim. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Daud dari At-Tayalisi ya, ada sebuah lafaz yang Nabi mengatakan idza tawaddaa ahadukum, kalau salah seorang dari kalian berwudu, wastanthara, dan dia beristinthar, masukkanlah air ke hidung, falyaf'al dzalik, lakukanlah yang demikian itu, marrataini au salatan, 2 atau 3 kali ya. Jadi banyak nih riwayatnya. Nah, tapi kalau membasuh kepala itu sangat sedikit yang mengatakan Nabi lebih dari 1 kali. Makanya hampir jumhur ulama mengatakan ketika di bab membasuh kepala, mengusap kepala, itu hanya 1 kali saja ya. Nah, secara lahiriah dalam pandangan gramatikal bahasa Arab, seolah-olah kata-katanya wajib, karena falyastanfir, hendaklah kamu. Akhirnya ada yang mengatakan, berpendapat dengan ya lontaran kalimat berarti wajib. Karena apa? Karena adanya perintah. Ya, ada yang mengatakan, ulama seperti Ibnu Munzir mengatakan wajib itu, karena kata-kata Nabi falyastanfir ya, hendaklah kamu menghirup gitu. Hendaknya kan kayak perintah ya, kecuali Nabi bilang kalau kamu bisa hiruplah, kalau tidak tak mengapa gitu ya. Tapi karena kata-katanya falyastanfir, ada sebagian ulama yang mewajibkannya ya. Namun ya, kebanyakan ulama mengatakan ini adalah bagian yang bukan wajib melainkan sunnah ya. Bahkan jumhur, mayoriti ulama mengatakan indikasi perintah ini adalah sunnah, bukan wajib, berdasarkan riwayat hadis dari Imam Tirmidzi. Gimana bunyinya? Tawadda kama amarakallah, berwudulah sebagaimana Allah memerintahkan kamu. Yang diperintahkan Allah dalam perintah Al-Quran tidak masuk sampai menghirup hidung, menghirup air ke dalam hidung, nggak masuk. Maka yang wajib adalah yang Allah perintahkan tuh ya. Ya, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kamu hendak sholat ya, cucilah wajah kamu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan sapulah kepala kalian, masuk di situ telinga ya,
dan kaki-kaki kalian basahilah sampai ke mata kaki. Ini cuma bunyinya, nggak ada istintarnya. Maka mayoritas ulama mengatakan istintar tidak wajib, dia hanya afdol dan sunnah saja, ya. Nah itu ya. Nah kemudian apa saja faidah ya sampai Nabi itu memerintahkan melakukan ini? Yang pertama, teman-teman sekalian, kalau kita ya beristintar itu ada kesegaran. Karena kalau kita hirup tuh betul-betul terasakan. Ya, jadi yang pertama itu fresh. Setiap perkara-perkara yang sunnah pasti ada maslahatnya untuk metabolisme tubuh. Ya, ini yang kita pengen belajar sunnah itu betul-betul kita pelajari teksnya, kita belajar amalkan dan kita gali apa faedah dari sunnah itu. Sekarang orang tuh nggak diajak ngaji begini tuh jarang. Ya. Jadi mencintai Nabi itu yang paling hakiki adalah kamu ikuti apa yang menjadi keseharian sunnah beliau sehari-hari. Yang detail-detail begini harus belajar diamalkan. Hari ini ada orang yang cinta sama Nabi cuma muji-muji doang. Ya Rasul, aku cinta, aku cinta, aku cinta. Kau ikutin nggak segala lika-likunya? Aku cinta engkau, aku cinta kepada engkau Nabi, aku cinta, aku cinta. Bentuk cinta, bukti cintamu apa padaku? Ya aku menyanjung-nyanjungmu, tapi kau tiru nggak keseharianku? Berarti cintamu masih belum sempurna, belum mahabbatut tamah. Ini kayak gini nih yang cinta sama Nabi sebenarnya nih kita nih. Apa yang Nabi buat sampai sedetail-detailnya digali kan, dan usahakanlah ilmu yang kita kaji ini diamalkan. Saya nggak biasa istintar Ustaz, belajar. Agak sakit naik kepala. Memang awalnya begitu, saya juga gitu. Waduh, kalau wudhu nggak istintar tuh ada yang kurang sempurna. Ya, ada yang kurang sempurna. Nah itu ya, yang pertama ada kesegaran. Apalagi sholat subuh. Kalau istintar tuh nggak ada yang melayang-layang pas sholat subuh itu. Ya kadang-kadang kalau kita cuma basuh gini aja belum tersadar, dengan istintar fresh, langsung gitu kan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikomparasi dengan ilmu medis kekinian, di mana hari ini banyak ya ancaman-ancaman penyakit melalui inkubasi di tenggorokan sini, maka istintar adalah hal yang solutif di zaman saat ini. Untuk ya, kalau ibaratnya Anda sekarang takut dengan Omikron, Bibi Mikron, Pak Le Mikron, takut dengan itu, khawatir, ikhtiarnya apa? Dengan menjaga kesehatan secara medis. Tapi jangan kau abaikan bahwasanya menjaga kesehatan secara sunnah itu ada. Salah satunya istinfar ini. Beda dong orang yang istinfar dan tidak istinfar. Bedanya apa? Kalau orang yang istinfar, segala kuman virus yang ada di ruas-ruas al-khaysum itu artinya tenggorokannya, pasti keluar. Ya, kalau nggak percaya coba lihat tulisan-tulisan dari Profesor Yuwono itu, ya, yang dia memang profesor ahli virus. Dia menyarankan istinfar saat seperti ini, diamalkan. Yaitu yang kedua. Yang ketiga rupanya, nah ini mungkin sebagian baru tahu, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah dan dicantumkan juga dalam riwayat Imam Bukhari. Setan itu suka nangkring di al-khaysum. Nah, di sini setan. Iya, hadisnya sahih ini. Setan itu suka nangkring di sini. Ya, dalam awalul khalqi, nanti kita akan ketemu juga hadis ini, awal penciptaan. Ya. Rupanya Nabi pernah bilang gini,
izastaiqadha ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian baru bangun tidur, min naumihi, dari tidurnya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu, falyastanfir thalathan, dan hendaknya di wudunya itu dia istintar sebanyak 3 kali. Nabi suruh nih baru bangun tidur. Kemudian apa kata Nabi? Fa inna syaitan yabitu ala khaysumihi, karena sesungguhnya syaitan itu yabit. Yabit itu artinya bata, yabitu mabit. Apa arti mabit? Nginap. Mabit. Mabit di Musdalifah kan nginap gitu. Artinya mabit itu artinya bermalam. Nabi bilang gitu, hendaknya dia wudu dan beristintar 3 kali, karena sesungguhnya syaitan yabitu fi khaysumihi, bermalam, menginap, mampir di rongga hidungnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Abu Hurairah, ya, dinukil oleh Isa bin Talhah radhiyallahu anhu. Jadi ada faedahnya nih, baru tahu istintar. Jadi yang belum, ya latihan lah, ya, latihan istintar, bukan latihan nanti kalau ada yang nawarin heroin saya bisa juga, jangan, ya. Dan istintar ini ya banyak faedahnya, kesegaran. Kalau memang belum biasa awalnya sulit, tapi kalau sudah terbiasa enak-enak saja, segar saja, ya. Nah, itu dia ya.